Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Baik, di pertemuan hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang warta ya di bab 2. Oke, apa itu warta? Pengertian warta di sini adalah warta teh mangrupakeun informasi anu ditepikeun atawa dibejakeun ke balarea. Jadi pengertian warta di sini informasi yang disampaikan buat orang lain. Mungkin kalian bisa lihat di stasiun televisi atau berita-berita suka ada di situ kan warta berita, ya kan? Nah, warta ini adalah yang melaporkan ya suatu kejadian ataupun peristiwa ya buat semuanya atau buat pemirsa ya. Nah, itu pengertian warta. Jadi dalam bahasa Sunda warta teh mangrupakeun informasi anu ditepikeun atau dibejakeun ke balarea. Baik. Selanjutnya nepikeun basa dina warta. Jadi menyampaikan bahasa dari warta ya. Apa saja sih poin-poinnya? Nah, di sini ada yang berbentuk warta tertulis ya, ada juga yang berbentuk warta lisan. Oke. Warta tulis, warta anu ditepikeun ngagunakeun basa tulis biasana wangun mediana mangrupakeun koran atau surat kabar, tabloid atau majalah. Nah, jadi warta tulis ini adalah warta yang disampaikan menggunakan bahasa tulisan. Biasanya adanya di surat kabar seperti koran ya, tabloid, majalah. Selanjutnya warta lisan. Warta lisan warta yang disampaikan ya menggunakan suara ya atau ucapan. Bisa melalui stasiun radio, TV, ya kan, internet, telepon, dan lain-lain. Ya, jadi sekali lagi warta lisan pengertian dalam bahasa Sundanya adalah warta anu ditepikeun ngagunakeun mediana pangeras suara, radio, TV, internet, telepon, jeung sajabana. Ya, ya seperti di radio gitu kan, di TV, biasanya kebanyakan di radio, di TV ya, internet juga. Nah itu. Oke. Paham ya? Baik. Nah, selanjutnya struktur warta berita bahasa Sunda. Apa aja sih struktur warta berita dalam bahasa Sunda? Yang pertama adalah orientasi berita. Nah, orientasi berita ini adalah orientasi berita merupakan suatu pengenalan dari masalah atau hal kejadian apa yang akan dibahas dalam berita. Jadi intinya orientasi berita ini adalah apa sih masalah apa sih yang akan dibahas, yang akan dilaporkan. Misalkan dalam satu kejadian tentang kebakaran, oh berarti tentang kebakaran orientasinya. Ya, jadi nggak ada lagi pembahasan yang lain atau laporan yang lain ya seputar kebakaran. Contohnya begitu. Itu orientasi berita. Yang kedua peristiwa. Struktur ini menceritakan tentang kejadian yang terdapat pada peristiwa atau hal yang ingin dibahas secara rinci. Nah, ini setelah kalian tentukan orientasinya, ya beritanya apa yang akan disampaikan. Nah, misalkan peristiwa di sini kejadiannya apa saja ya, diceritakan secara rinci. Contohnya misalkan kebakaran diceritakan secara detail, ya, dimulai kronologis terjadinya gimana, ya, akhirnya gimana, nah gitu. Terus sumber berita yang ketiga. Sumber berita ini biasanya terletak di bagian awal berita atau akhir berita. Nah itu ya. Nah, jadi itu pembahasan singkat tentang warta di bahasa Sunda. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas lagi mengenai warta ya dan contoh-contohnya. Oke, untuk pertemuan hari ini mungkin itu saja ya pembahasan tentang warta. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan lagi ya pembahasan tentang ini. Kalau ada pertanyaan kalian seperti biasa ya bisa tanyakan melalui via email. Baik, itu saja dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.